Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revani Jalesiani. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi program studi manajemen keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dari materi yang telah saya pelajari di mata kuliah praktikum riset keuangan dengan topik forecasting. Forecasting ini biasanya digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan kondisi ekonomi maupun kondisi keuangan di masa mendatang. Nah, fokus pembahasan kali ini adalah metode unvariate forecasting, yaitu metode peramalan yang menggunakan satu variabel data historis untuk memprediksi nilai di masa mendatang. Pada praktikal ini, saya akan membandingkan hasil peramalan antara metode moving average atau MA dan autoregressive atau AR menggunakan software Avios untuk melihat metode mana yang memberikan hasil peramalan terbaik. Nah, sebelum melakukan perbandingan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode moving average dan juga autoregressive. Jadi, moving average atau MA merupakan metode peramalan yang dilakukan dengan cara menghitung rata-rata dari data historis pada periode sebelumnya untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya. Sedangkan autoregressive atau AR merupakan metode peramalan yang menggunakan hubungan antara nilai pada periode sekarang dengan nilai-nilai pada periode sebelumnya dari variabel yang sama. Maksud dari variabel yang sama adalah bahwa data yang digunakan untuk melakukan peramalan berasal dari satu jenis variabel saja. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai sekarang dipengaruhi oleh nilai di masa lalu, sehingga dapat membantu melihat pada pola hubungan antar waktu dalam suatu data. Oke, setelah memahami penjelasan dari kedua metode tadi, sekarang kita lanjut ke tahap praktik di Avios untuk melihat bagaimana hasil peramalan menggunakan MA dan AR ini. Sebentar, saya akan share screen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data time series return saham di Excel, di mana ada tanggal dan juga data return sahamnya. Untuk tanggal ini adalah 2023 M01, di mana M01 ini adalah bulan ke-1 atau bulan Januari. Jadi ini bulan Januari tahun 2023 sampai dengan 2026 bulan Desember. Nah, untuk return sahamnya di sini sudah ada datanya dari Januari 2023 sampai dengan Oktober 2025. Nah, untuk November 2025 sampai dengan Desember 2026 ini adalah data yang ingin kita forecasting. Jadi ini datanya memang masih kosong dan akan kita forecasting. Nah, untuk forecasting ini kita akan menggunakan AR dan MA sebagai perbandingan dan kita akan memilih metode mana nih yang terbaik untuk digunakan sebagai forecasting. Oke, langsung saja kita masuk ke praktiknya. Nah, kemudian kita buka aplikasi Avios-nya. Di sini saya sudah buka aplikasinya. Kita klik silang aja yang merah ini. Setelah itu kita pilih file kiri atas. Klik yang new. Kita pilih yang work file. Nah, karena tadi data kita adalah bulanan, jadi kita harus mengubah date specification frekuensinya ini menjadi monthly atau bulanan. Setelah itu untuk start date-nya dimulai tadi dari tahun 2023 bulan Januari sampai dengan tahun 2026 bulan Desember. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul tampilan sheet dan juga receipt. Setelah itu kita pilih yang quick, kita pilih empty group edit series. Nah, ini adalah tanggal kita dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2026. Nah, karena di sebelah kanan ini masih kosong, untuk return sahamnya masih kosong, belum ada, kita harus masuk ini datanya dari Excel kita tadi. Kita buka Excelnya. Kita pilih dari angka min 11,4 ini, kita blok sampai dengan Desember 2026. Kemudian kita copy, kita tutup lagi Excelnya. Kita paste dari bulan Januari 2023 ini, kita paste. Nah, maka sudah muncul datanya dari Excel kita tadi. Nah, untuk November 2025 ini, untuk NA ini adalah data yang ingin kita forecasting di masa depan. Jadi datanya ini memang masih kosong. Kemudian untuk share 01-nya ini kita ubah menjadi return saham. Kemudian enter, rename, klik yes. Nah, ini sudah terganti menjadi return saham.
Setelah itu, kita ingin mengetahui nih, apakah data ini statis atau tidak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik quick, kemudian seri statistik, kita pilih unit true test. Kita tulis variabel kita, return saham. Kemudian klik OK. Ini untuk tes for unit truth ini nih, biarkan di level. Nah, untuk maksimumnya, karena bulan Januari sampai dengan Desember itu adalah 12, jadi kita ubah menjadi maksimumnya ini 12. Kita klik OK. Nah, untuk mengetahui data ini statis atau tidak, kita harus melihat nih probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05 atau tidak. Ternyata di sini probabilitasnya adalah 0,0002, di mana probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi data ini dikatakan data yang statis. Kemudian kita pilih view, kita pilih yang korelogram. Ini biarkan di level juga seperti tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ini muncul ada Correlation of return saham, autocorrelation, dan juga partial correlation, di mana autocorrelation ini adalah untuk MA, sedangkan partial correlation ini adalah AR. Atau bisa disingkat juga ini AC, autocorrelation, PAC, partial correlation. Nah, kita pilih nih, barnya mana yang paling panjang untuk MA. Untuk autocorrelation-nya, yang paling panjang ada di lag ke-6. Ini disebut lag. Jadi ini ada di lag ke-6. Paling panjang MA berarti lag ke-6, sedangkan untuk AR-nya, partial correlation-nya, yang paling panjang ada di 12 ini. Barnya ya. Jadi untuk MA ada di lag ke-6, sedangkan untuk AR ada di lag 12. Kemudian kita pilih quick, kita pilih estimate equation, kita tulis variabel kita, return saham. Nih, kita klik aja langsung, kemudian kita tulis C. Nah, tadi MA-nya adalah 6 lagnya. Kemudian kita langsung aja kita klik OK. Ini muncul estimate equation dari MA. Kita copy dari R-square ini sampai dengan Durbin-Watson step. Kita copy as display. Kita masukin ke Word. Nah, untuk ini abaikan saja terlebih dahulu, saya akan menjelaskannya nanti. Sekarang kita klik kanan, kemudian paste gambar. Nah, ini adalah hasil dari estimate equation-nya MA. MA-nya tadi, lagnya ini berapa? 6. Nah, di sini saya warnain dulu. Nah, setelah itu kita ingin membandingkan nih, kan tadi ingin membandingkan MA dan juga AR, maka kita harus melihat juga nih AR-nya. Kita lihat estimate equation untuk AR. Untuk AR kita juga seperti tadi, quick, kemudian estimate equation, kita tulis lagi return saham. Return saham, kita klik. Kemudian C. Nah, untuk AR-nya tadi adalah 12 ya lagnya. Kemudian kita klik OK. Untuk delete untitled equation, yes. Nah, ini adalah estimate equation dari AR. Kita sama juga nih, kita copy dari R-square sampai dengan Durbin-Watson step. Kita pilih as display juga. Oke, kita paste lagi di Word, paste gambar. Nah, ini adalah hasil dari AR. AR lag 12. Nah, untuk memilih nih, mana nih metode yang terbaik dari MA dan AR ini, kita harus melihat kriteria pemilihan ini, kriteria-kriterianya. Kita paste dulu di bawah sini. Nah, kita lihat nih, adjust R-square-nya, kita harus memilih yang terbesar nih. Ternyata adjust R-square-nya pilih yang terbesar dari MA dan AR ini. Mana yang terbesar nih untuk adjust R-square-nya? Nah, untuk MA, adjust R-square-nya yaitu 0,0830 sekian, dan untuk AR
min 0,0551766. Nah, berarti yang terbesar adalah MA. Di sini kita pilih MA. Kita tulis MA. Setelah itu untuk sum square receipt-nya kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang terkecil. Ternyata untuk sum square receipt MA itu 2511 sekian, dan juga untuk AR 28810 sekian. Nah, berarti yang terkecil adalah MA 25. Sedangkan AR 28. Kita pilih MA karena terkecil. Setelah itu untuk log likelihood-nya kita pilih yang terbesar. Nah, log likelihood MA ini dia minus 239, sedangkan AR dia minus 241. Nah, karena minus, ini berarti kan yang minus 241 itu dia lebih kecil daripada minus 239. Nah, karena log likelihood-nya itu kita harus pilih yang terbesar, berarti kita pilih MA karena dia minus. Minusnya yang terbesar. Mohon maaf. Nah, selanjutnya untuk Hanan Queen Critter, ini kita pilih yang terkecil. Di sini kita lihat nih MA berapa Hanan Queen Critter-nya, ternyata 1430412, sedangkan yang AR 1441287. Nah, karena dia pilih yang terkecil, berarti yang terkecil adalah MA karena dia di sini 14,3, sedangkan AR adalah 14,41. Kita pilih AR juga. Maksud saya kita pilih MA karena dia terkecil ya. Nah, untuk selanjutnya bisa disimpulkan nih, berarti yang model terbaik yaitu adalah MA. Kemudian kemudian kita balik lagi nih ke F-use-nya. Nah, karena tadi ininya estimate equation-nya kita masih AR ya, di sini ini masih AR, kita balikin lagi nih ke MA karena kita pilih metode MA. Kita langsung aja klik yang proc, kemudian specify estimate. Nah, kita ubah ke MA lagi. MA dengan lognya yaitu 6. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kan estimate equation dari MA. Setelah itu, dari MA ini kita ingin melihat nih forecasting-nya. Kita klik yang forecasting. Nah, di sini saya ingin namanya return saham F, yaitu return saham forecasting. Kita klik OK saja. Kemudian nih, kita bisa lihat di work file and title. Nah, tadi kan di awal baru ada C dan juga receipt. Nah, sekarang sudah ada return saham dan juga return saham forecasting. F itu adalah forecasting, return saham forecasting. Nah, kita buka yang untuk forecasting nih. Kita lihat lagi nih, yang awal yang tadi ini adalah sebelum di forecasting. Nah, sebelum di forecasting, ini kan datanya masih kosong nih, NA semua. Masih NA semua. Nah, sedangkan setelah di forecasting, kita lihat nih, ternyata datanya sudah ada dari November 2025 sampai dengan Desember 2026. Jadi ini adalah data forecasting kita. Kita bisa copy as display lagi. Kita masukkan di Word hasil forecasting. Kita warnain lagi. Kemudian kita paste-nya seperti tadi, paste gambar. Nah, ini adalah hasil dari forecasting kita. Nah, atau kita bisa juga nih langsung aja masukin di Excel kita untuk hasil forecastingnya. Nah, ini kan tadi sebelumnya masih kosong, jadi kita masukin hasil forecasting kita tadi. Nah, ini adalah hasil forecasting kita ya, teman-teman. Baik, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.